Terima kasih Bapa, ada kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih karena kesempatan yang Kau berikan, waktu yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berada di dalam bait-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk terima firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pengurapan dari Bapa Surgawi, turun atas hamba-Mu, turun atas jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh membuka hati, membuka pikiran, membuka seluruh hidup untuk firman Allah. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa kami. Yang siap terima firman Allah katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sidang jemaat terkasih. Selamat pagi, shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sidang jemaat terkasih, sesungguhnya di dalam ibadat itu ada sukacita besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan pada saat sukacita itu kita terima, ada energi baru, ada kekuatan baru dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita yang lemah dikuatkan kembali. Kita yang susah dihiburkan oleh Tuhan karena ada energi, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kita. Karena itu, sidang jemaat terkasih, persiapkan ibadat dengan baik. Karena di situ Tuhan berkarya, di situ Tuhan memberkati kita. Persiapkan ibadat dengan baik. Karena ibadat itu besar kuasanya untuk kita. Tidak hanya berguna untuk saat ini, selama kita ada di muka bumi ini, juga berguna untuk kelak kita ada di alam baka. Ibadat kita diperhitungkan oleh Allah. Amin. Ya, satu tema firman Allah untuk saudara pada pagi hari ini. Libatkan Allah. Ini tema kita pada pagi hari ini. Ya, saudara butuh firman Tuhan ini. Libatkan Tuhan. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Mengapa? Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita lihat Allah mengatakan apa tentang manusia. Ya, kita melihat satu ayat Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ya, saya bacakan, perhatikan sidang jemaat terkasih. Ini manusia menurut firman Allah. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Manusia itu boleh berencana. Manusia boleh merencanakan sesempurna mungkin. Tapi sebenarnya manusia tidak punya kuasa untuk menentukan jalannya. Apakah benar yang kita rencanakan itu akan sukses? Apakah benar yang sudah kita persiapkan itu berakhir sesuai dengan harapan kita? Tidak ada seorang pun yang tahu karena manusia itu terbatas. Dan orang yang berjalan. Saudara mungkin mengatakan bisnisku sudah jalan kok Pak. Tokoku sudah jalan kok Pak. Semua sudah berjalan dengan baik. Apakah saudara tahu bahwa akhirnya nanti pasti sukses? Sidang jemaat terkasih, firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini. Mari kita menjadi seorang yang bijak. Mengerti bahwa manusia itu sangat terbatas. Bahkan besok apa yang terjadi atas kita itu kita nggak tahu. Kita boleh berencana. Tapi besok apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Bahkan bukan besok, 1 jam yang akan datang nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
Sidang jemaat terkasih, saya punya tetangga, om dan tante. Saya panggil om dan tante karena sudah tua sekali. Sudah tua sekali. Dia punya anak, satu-satunya anak pemuda. Ya, anak ini begitu mencintai orang tuanya, tidak menikah, menemani papa dan mama ini. Dan suatu saat papanya dipanggil pulang oleh Tuhan, tinggal mama dan anak ini. Mamanya ini jualan pisang goreng, jualan onde-onde, jadi bikin jajanan pasar. Dan sudah tahu pemuda ini yang jualan keliling di sekitar rumah saya sampai ke tempat-tempat tertentu. Jadi pemuda ini pinter, jenius. Karena dia teman anak angkat saya. Saya punya anak angkat, teman sekolahnya dia dari TK. Jenius sampai dia kuliah di Universitas Unijoyo di Madura sana. Jenius, pinter, tapi gak mau kerja. Bantu mamanya jualan kue. Jadi tiap hari dia teng-teng tas jual kue. Sudah tahu? Hari Kamis yang lalu, Kamis kemarin lusa, tiba-tiba ada berita. Anak ini namanya Budiono. Budiono ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Masih muda. Mamanya yang sudah tua masih hidup. Anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan. Enggak sakit. Sesek bawa rumah sakit, enggak tertolong, meninggal. Enggak ada orang yang tahu umur manusia itu sampai kapan. Jangan mengatakan aku masih muda. Kalau sudah waktunya kita akan berangkat. Demikian juga semua rencana manusia. Manusia itu tidak punya kuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang sudah berjalan tidak punya kuasa untuk mempertahankan jalannya itu tetap mulus. Karena itu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Libatkan Tuhan dalam setiap lakumu. Setiap lakumu apa saja. Sekarang saudara lagi bangun bisnis baru, libatkan Tuhan. Saudara mau studi, libatkan Tuhan. Mau bangun rumah tangga, mau menikah, libatkan Tuhan. Bahkan dalam pelayanan, libatkan Tuhan. Jangan saudara berkata, kan pelayanan pasti baik Pak. Libatkan Tuhan. Sebab mungkin Tuhan gak berkenan. Loh pelayanan loh, iya. Mungkin Tuhan tidak berkenan. Masih ingat Raja Daud? Raja Daud itu pernah mau membangun bait Allah. Hatinya berkobar-kobar untuk bangun bait Allah. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan mengatakan apa? No. Tuh, bangun bait Allah itu baik. Bangun bait Allah, bangun gereja itu baik. Tapi Tuhan mengatakan jangan engkau yang bangun. Karena tanganmu berlumuran darah. Akhirnya Salomo yang bangun tuh. Libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Dalam setiap lakumu. Tanya Tuhan. Setelah tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan itu artinya setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Undang Allah hadir dalam setiap lakumu. Dalam bisnis saudara, dalam studi saudara, dalam nikah saudara, dalam pelayanan saudara. Undang Allah hadir bersama saudara. Tidak hanya bertanya apakah ini boleh, ini tidak. Tapi setelah saudara menjalaninya, ingat manusia tidak punya kuasa untuk menetapkan langkahnya. Tapi bersama dengan Tuhan, kalau saudara libatkan Tuhan, jalan saudara akan lurus. Amin. Mari kita lihat janji Tuhan. Bahwa orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap lakunya, itu jalannya lurus. Ya, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6.
Ini janji firman Allah untuk kita. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia. Akuilah dia itu artinya undang Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap lakumu. Saudara buka toko, saudara bangun bisnis, saudara pergi ke kantor, ya, saudara kerja mungkin, libatkan Tuhan, undang Tuhan. Melibatkan Tuhan itu artinya kita tahu bahwa kita ini nggak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak bersama kita. Saudara, sebenarnya manusia itu membutuhkan kekuatan di luar dirinya. Kalau saudara belajar, ya, saya soalnya pernah kuliah, ya, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, itu pernah saya pelajari dulu. Ya, dulu itu nggak ada agama, Bapak Ibu, yang ada animisme dan dinamisme. Dari animisme dan dinamisme ini orang tahu bahwa perlu kekuatan lain. Karena itu mereka lihat pohon, pohonnya kok besar ya, pohonnya kok kuat, disembah. Itu yang terjadi. Sebelum mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka nyembah pohon, mereka nyembah batu. Karena apa? Karena manusia itu sadar perlu kekuatan di luar dia. Kita punya Allah yang besar. Allah yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan tolong saudara. Sudah nyata, jelas. Dia selamatkan saudara, dia tolong saudara, dia sertai saudara sampai pada kesudahan alam. Luar biasa janji Allah. Libatkan dia. Karena kita perlu. Kita terbatas, kita nggak bisa apa-apa tanpa dia. Akuilah Tuhan, akui Allah dalam setiap laku kita, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sidang jemaat terkasih, pada waktu saya mempersiapkan firman ini, meluruskan jalanmu, saya buka bahasa aslinya. Pagi ini saya akan terangkan. Ya, mungkin di antara saudara nggak sempat belajar bahasa-bahasa asli Alkitab. Nggak apa-apa. Ayo dengar firman Tuhan pagi hari ini. Meluruskan jalanmu. Itu dalam bahasa aslinya punya 3 arti. Arti yang pertama, Tuhan meluruskan jalanmu itu artinya apa? Tidak salah jalan. Itu arti pertama. Jadi arti kata itu, sidang jemaat terkasih ya, arti kata itu nggak bisa kita tafsir ya. Ya itu memang, ya itu sudah seperti itu. Ya, tidak salah jalan. Jadi kalau saudara melibatkan Allah dalam setiap laku saudara, saudara tidak berada di jalan yang salah. Tidak salah strategi, tidak salah ambil keputusan. Betapa sering Bapak Ibu, kita merencanakan sesuatu sudah perfect, sudah sempurna, tapi nggak berhasil. Saya punya kerabat Bapak Ibu. Saya punya kerabat. Dia punya passion masak. Jadi pinter masak. Pinter masak. Kata istri saya, sate babinya itu luar biasa. Dia jualan sate babi, luar biasa. Kalau saya haram. Saya nggak makan babi. Tapi keluarga saya semua suka. Nah, kerabat saya ini passionnya masak. Saya cerita Bapak Ibu, ini kan kejadian nyata. Awal 2020 bulan Januari, dia bertekad aku tak buka depot. Dia buka depot dan seluruh aset yang dia punya, dia jual untuk modal karena dia kan bukan orang yang cukup berada. Jadi dia jual untuk modal, buka depot segala macam masakan. Wah, ternyata sukses Bapak Ibu depotnya ini. Banyak orang yang hadir di depot ini.
Sudah tahu? Cuma 2 bulan. Karena bulan yang ketiga terjadilah pembatasan sosial. Masih ingat ya? Saudara pasti masih ingat. Pemerintah melarang depot buka. Pemerintah melarang kita kumpul-kumpul. Apalagi makan bareng. Terjadi pandemi. Tutup, depotnya tutup. Asetnya sudah habis Bapak Ibu karena untuk modal. Tutup. Susah ibu ini, susah bukan main. Habis sudah. Apa yang dia lakukan? Ya hanya bisa berdoa. Setiap hari dia berdoa lewat persekutuan doa online bersama dengan teman-teman gerejanya. Sudah dia hanya berteriak kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Lihat, saya saksikan kepada saudara. Pada saat dia berserah penuh kepada Allah, hampir 1 tahun kemudian timbullah solusi. Anaknya dia ini suka bikin postingan di sosmed. Ini permulaannya. Dan mulailah anaknya berpikir, kenapa enggak masakan mamanya ini dipostinglah di sosmed. Akhirnya jualanlah lewat online. Waduh, ternyata Bapak Ibu jualan lewat online-nya sampai kewalahan dibandingkan buka depotnya sendiri. Dan sudah tahu setelah akhirnya corona lewat, depotnya buka lagi. Tidak hanya 1 depot, sekarang buka cabang beberapa. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong. Amin. Karena itu, libatkan Tuhan. Tidak mungkin salah keputusan, tidak mungkin salah strategi. Kalau Tuhan hadir di situ, tidak akan salah strategi. Barusan saya melihat satu postingan. Ini cerita lain lagi. Seorang gadis bernama Hana. Lihat namanya Hana. Saudara pasti tahu ya, kira-kira ya kalau enggak Kristen Katolik tuh. Hana. Maksud orang beragama lain namanya Hana, ya bisa aja ya. Tapi sudah anggap aja dia Kristen atau Katolik. Dia punya pacar Bapak Ibu. Dia punya pacar. Tahunan loh dia pacaran. Saling mencintai. Tahunan. Sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Suatu hari dia mengambil keputusan untuk menikah. Ya, sudah diputuskan harinya, maka Hana ini menikah. Sudah tahu? Pada waktu hari pernikahannya, mempelai pria dan keluarganya tidak datang. Waduh, luar biasa malunya Hana dan seluruh keluarganya. Coba. Siapa yang menduga? Dia sudah kenal betul loh dengan pria itu. Gagal total. Malu. Pernikahannya enggak jadi. Mempelai prianya tidak datang. Libatkan Tuhan. Kalau saudara ada yang mau bangun keluarga saat ini, mau menikah, libatkan Tuhan. Apalagi selebriti Bapak Ibu. Ya. Kawin cerai gampang. Menikahnya gampang, cerainya gampang. Tapi kalau bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, Dia akan jaga saudara. Tidak salah jalan. Tidak salah jalan. Amin. Yang kedua, arti meluruskan jalanmu. Yang kedua, tidak menyimpang dari kehendak Tuhan.
tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Ini arti yang kedua. Saya bacakan ya satu kisah dalam kitab Rut. Rut pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem Yehuda. Beserta dengan istrinya, kedua anaknya laki-laki, pergi ke daerah Moab, menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Keduanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Stop sampai situ. Jadi Elimeleh ini membawa istrinya Naomi, kedua anaknya Mahlon dan Kilion keluar dari Bethlehem, pindah ke Moab. Kenapa? Karena di Bethlehem ada kelaparan. Mereka pergi ke Moab. Moab ini negeri asing, negeri kafir. Tapi pergilah keluarga ini migrasi ke Moab karena di Bethlehem ada kelaparan. Firman Allah tidak menulis bahwa Elimeleh Naomi ini berdoa kepada Tuhan dulu, enggak ada. Sudah bisa baca kitab Rut. Kitab Rut itu pasalnya enggak banyak. Ya, sudah baca sebentar selesai. Enggak ada kisahnya. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan, apalagi melibatkan Tuhan. Pergilah ke Moab. Sampai di Moab, Mahlon dan Kilion kawin dengan perempuan kafir. Mahlon kawin dengan Orpa, Kilion kawin dengan Rut. Sehingga keluarga ini sekarang menjadi 6 orang. Asalnya 4 menjadi 6, tapi tidak lama. Tidak lama kemudian Elimeleh meninggal. Tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion meninggal. Tinggallah Naomi sendiri bersama kedua mantunya yang orang kafir ini. Sedikit demi sedikit habis hartanya si Naomi ini. Sehingga Naomi berpikir sekarang, aku harus kembali ke Bethlehem. Terus dia ngomong sama kedua menantunya, kamu pulang ke rumah orang tuamu, karena aku akan kembali ke Bethlehem. Pulanglah Orpa, tapi si Rut ini menyertai ibu mertuanya. Rut ini mengatakan, ibu engkau tetap ibuku, bangsamu bangsaku, agamamu agamaku, Tuhanmu Tuhanku. Ikutlah si Rut kembali ke Bethlehem. Kembali ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, gemparlah Bethlehem. Karena mereka pertama-pertamanya nggak kenal siapa wanita ini. Satu sudah tua sekali, jelek. Satunya masih muda. Setelah tetangga-tetangga dan kerabatnya ini melihat, kaget mereka. Ingat, oh kamu Naomi. Bukankah kamu Naomi? Ayat 20. Teks. Rut 1 ayat 20. Naomi mengatakan apa? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, kepada handai tolannya, kepada tetangganya, ya, jangan sebut aku Naomi lagi, tapi sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sidang jemaat terkasih, Naomi mengatakan, pahit, aku bukan Naomi lagi. Apa penyebabnya? Sidang jemaat terkasih, Naomi kehilangan semuanya ya, istrinya, anaknya, hilang semua, bahkan seluruh hartanya. Dia pulang miskin. Dia pulang tidak punya apa-apa. Bahkan tetangganya dulu, handai tolannya, sanak familinya, enggak kenal sama Naomi. Kenapa kok begitu?
Alasannya cuma satu. Karena mereka meninggalkan berkat Allah. Bethlehem itu rumah roti. Bethlehem itu rumah berkat Allah. Mereka tinggalkan. Jangan tinggalkan berkat Allah. Saudara-saudara terkasih, jangan tinggalkan berkat Allah. Naomi tinggalkan rumah roti. Karena apa? Karena urusan perut. Sebenarnya sidang jemaat terkasih, mereka memang mengalami kesulitan berada di Bethlehem karena mereka sulit mencari makanan. Kan kelaparan toh, sulit mencari makanan. Tetapi mereka lupa bahwa Allah itu tetap menyertai umatnya yang ada di Bethlehem. Karena Bethlehem ini rumah berkat Allah. Rumah roti. Allah ada di situ. Tapi Naomi pergi, Elimelech pergi, Mahlon Kilion pergi. Karena mereka merasa sulit mencari makan. Mereka tinggalkan hadirat Allah. Mereka tinggalkan rumah Allah karena urusan perut. Padahal Allah tetap menyertai Bethlehem. Buktinya teman-temannya Naomi, saudaranya, handetolannya, sanak familinya yang masih ada di Bethlehem tetap hidup. Buktinya mereka sambut Naomi itu. Yang nyambut Naomi siapa? Kan teman-temannya dulu. Tapi mereka tidak meninggalkan Bethlehem. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Jangan tinggalkan rumah roti. Jangan tinggalkan hadirat Allah. Habis. Sidang jemaat terkasih, kalau sampai saat ini, pesan firman Tuhan, kalau sampai saat ini saudara bekerja susah payah, ya, saudara bangun usaha susah payah, saudara banting tulang, saudara keluar keringat, saudara dapat gaji, saudara dapat penghasilan, tapi susah payah dan semuanya serba sedikit mungkin. Pesan firman Tuhan, jangan tergoda untuk melakukan pekerjaan yang tidak halal. Jangan tergoda untuk keluar dari jalan kehendak Tuhan. Walaupun itu menjanjikan, karena saudara akan habis. Ini contoh Naomi, pelajaran bagi kita. Naomi pergi. Sebenarnya kalau dipikir pakai akal, ya oke-oke aja dong. Karena pergi kan untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi mereka lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak suka kita mencari penghasilan keluar dari kehendak Tuhan. Kita cari penghasilan keluar dari jalan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Habis. Bukan Naomi, tapi Mara. Ini yang kedua. Yang pertama, aku akan meluruskan jalanmu. Itu artinya kita tidak berada di jalan yang salah. Strategi yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, bisnis yang kita jalani, kalau kita melibatkan Tuhan akan berjalan. Terus tidak ada yang salah. Yang kedua, Tuhan akan menjaga kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan menjaga sehingga kita tidak keluar dari kehendak Tuhan. Kita tidak akan tergoda untuk melakukan bisnis-bisnis yang di luar kehendak Tuhan. Kita tidak tergoda untuk mencari penghasilan yang tidak halal. Tuhan menjaga kita. Dia jaga hati kita, dia jaga pikiran kita, dia jaga keluarga kita. Dia pertahankan untuk kita tetap ada di jalan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kalau Tuhan melibatkan, kalau Tuhan selalu dilibatkan di dalam setiap laku saudara, dia akan meluruskan jalan saudara. Apa arti yang ketiga? Ya,
Ini agak aneh ya, tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Apa yang ketiga? Arti meluruskan jalannya. Ada sukacita. Ada sekinah glory. Ya, tadi saya awali ibadah itu hadirnya sukacita besar. Dan sukacita besar itu sumber energi, sumber kekuatan, dan sumber keberhasilan bagi saudara. Mari kita lihat. Ya, ada sukacita. Jalan yang lurus itu artinya jalan kita penuh dengan sukacita. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, berarti dia akan menjaga supaya di setiap saat dalam lakunya dia selalu bersama dengan Tuhan. Dia melibatkan Tuhan sehingga dia tidak berjalan di jalan orang berdosa. Dikatakan dari firman Tuhan dia akan menjadi orang yang berbahagia. Tadi saya blok merah itu ayat yang pertama. Berbahagia. Jadi orang yang melibatkan Allah di dalam setiap lakunya berbahagia. Ayat yang ketiga ini janji firman Tuhan untuk saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Artinya apa? Sukses. Berhasil. Orang lain melihat pohon yang rindang, buahnya banyak. Orang lain akan puji pohon itu toh. Seperti itulah orang lain akan puji saudara. Sukses. Bahkan firman Tuhan itu memberi satu kalimat pasti. Dikatakan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang dipegang tangan saudara untuk dilaksanakan berhasil. Iya. Saudara usaha apa saja, apa yang dipegang saudara itu berhasil. Luar biasa. Kapan? Pada saat kebahagiaan di dalam Tuhan itu hadir pada hidup saudara. Kapan? Kalau saudara merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Pada saat saudara melibatkan Tuhan di dalam setiap laku saudara, saudara berbahagia. Dan kebahagiaan itu mendatangkan keberhasilan dalam hidup saudara. Amin, amin. Tidak cukup sampai situ. Satu ayat lagi, terakhir. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu, orang yang berlindung kepada Allah, orang yang melibatkan Allah setiap saat akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya sebab Allah menaungi mereka. Sekarang saya ambil kata sukacita tadi. Sukacita ini dalam bahasa aslinya berbeda dengan bahagia tadi. Kalau bahagia di Mazmur pasal 1 ayat 1 itu personal. Kebahagiaan itu artinya saudara berbahagia secara personal, secara pribadi. Hati hidup saudara penuh dengan kebahagiaan. Tapi sukacita pada pasal 5 ayat 12 ini atmosfer, suasana. Jadi bukan di dalam diri, tapi suasana. Sehingga di mana saudara berada, di situ ada kebahagiaan. Orang yang masuk ke tempat saudara itu merasakan sukacita itu. Sekarang coba sudah bayangkan. Saudara buka toko. Saudara buka toko. Saudara melibatkan Allah dalam bisnis saudara. Dalam toko saudara. Setiap pagi saudara buka dalam nama Tuhan Yesus. Toko saudara buka. Atmosfer sukacita surga hadir di situ. Maka semua orang yang masuk ke toko saudara akan bersukacita.
Saudara, jemaat Bangkalan, Madura, itu di daerah Jalan Panglima Sudirman, itu terkenal dengan istilah daerah pecinan. Itu dari ujung ke ujung hampir semua buka toko emas. Toko emas, jualan emas. Sama seperti saudara pergi ke pasar Atom. Tadi saya cerita pasar Atom. Apa tadi? Jualan keropok. Banyak toh. Nah sekarang saya cerita tentang pasar Atom Mall. Lantai 1. Setelah pernah pergi ke sana, lihat semua jualan emas. Kalau saudara mau beli emas ke pasar Atom. Sini nggak cocok pergi situ. Nggak cocok pergi situ. Semua jualan emas. Apa saudara nggak berpikir? Aneh toh. Saya berpikir aneh loh. Kenapa? Jualan emas, tetangganya jualan emas, semuanya jualan emas. Jadi satu area. Kan berarti mereka tuh saling kompetitor. Mereka itu saling bersaing toh untuk jualan emas. Iya. Salah satu dari toko itu, tokonya saudara misalnya. Ya apa? Saudara bersaing dengan sebelahnya toh. Tapi firman Allah itu memberi janji kepada saudara. Kalau saudara melibatkan Allah dalam bisnis saudara, maka ada sekinah glory di toko saudara. Dan saudara tahu? Sekinah glory itu membuat orang dari rumah mau beli emas. Pergi ke pasar Atom. Pasti yang dituju toko saudara. Karena mereka nyaman ada di situ. Karena hadirat Allah hadir. Itu yang perlu kita sadari. Allah mengatakan, aku akan meluruskan jalanmu. Itu memberi sekinah glory di dalam bisnis saudara, dalam studi saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pelayanan saudara. Ya, di sini banyak penyanyi, ada WL, suaranya enak. Song leader hari ini suaranya enak. Puji Tuhan, suaranya enak. Tapi suara enak itu hanya membuat orang kagum. Kagum. Ya, ibu gembala saya suaranya enak. Tadi saya ngomong-ngomong sama Tante Lena. Enak. Dia nyanyi banyak orang kagum. Tapi kalau Allah dilibatkan, tidak hanya orang kagum. Pada saat saudara memuji Tuhan, orang menangis, orang bertobat. Luar biasa toh? Kenapa? Sekinah glory hadir. Jadi hadirkan sekinah glory dengan jalan melibatkan Tuhan dalam bisnis saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam studi saudara, dalam pelayanan saudara. Ya, amin. Dan seperti janji firman Tuhan tadi, pada waktu sukacita, kebahagiaan Allah, sekinah glory itu hadir. Tidak hanya itu. Apa saja yang kau pegang, apa saja yang kau kerjakan, itu berhasil. Ada terobosan baru. Saudara buka cabang sana sini, buka usaha baru. Ya. Bulan yang lalu Bapak Ibu, saya memberkati pembukaan toko baru. Diminta oleh jemaat Bangkalan mendoakan buka toko baru. Siapa yang buka toko ini? Yang buka toko ini punya toko emas. Tadi saya cerita toko emas. Tapi sudah tahu usahanya yang baru ini apa? Jual sepeda listrik. Enggak matching. Tapi itu terobosan baru. Jadi saya memberkati, berdoa untuk tokonya yang baru, buka toko sepeda listrik. Muncul terobosan baru. Kenapa? Melibatkan Tuhan. Ya, tidak hanya terobosan baru, sumber-sumber berkat baru akan hadir dalam hidup saudara. Bahkan berkat-berkat yang tidak masuk akal itu akan hadir dalam hidup saudara. Amin.
Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.